Ngelihat Karawang bahwa dulu Karawang adalah kota lumbung padi. Nah, Karawang itu terkenal dengan padinya, dengan sawahnya. Memang sampai hari ini ya kita juga alhamdulillah Karawang ini masih, peringkat kedua se-Indonesia. Bagaimana sekarang pengelolaan sampah itu memang betul-betul dijadikan bahwa sampah itu bukan dijadikan justru musuh justru, tapi bagaimana hari ini justru dia akan dimanfaatkan bisa menjadikan sumber rezeki. Karena saya sudah menyampaikan sering terhadap para kepala dinas, para asisten, termasuk juga para camat, bahwa hari ini kita ini bukan ingin dilayani, tapi bagaimana kita bisa melayani Melayani. masyarakat. Sebagai gerbang utara Jawa Barat, Kabupaten Karawang kini semakin berkembang. Tak hanya di sektor industri, Karawang juga masih dikenal sebagai lumbung padi Indonesia. Toleransi juga terjaga di Karawang. Contohnya, adanya candi yang tak hanya menjadi pilihan berwisata, tapi juga menjadi tempat ibadah umat Buddha. Beberapa kebijakan dibuat oleh pemerintah Kabupaten Karawang demi memajukan perekonomian masyarakat. Seperti apa Bupati Karawang memimpin kota industri ini? Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang bupati yang tempatnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari Jakarta, tapi ternyata keren banget. Aku baru riset kemarin, baru lihat-lihat kabupaten ini ya, yang dekat banget sama Jakarta nggak jauh. Kita langsung aja sapa Bapak Haji Aib Saipullah, selaku Bupati Karawang. Halo Pak, Halo Teh Rere, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Aduh, Sehat Teh? sehat. Saya ada yang nanya. Alhamdulillah. Saya manggilnya Saya apa nih? Kang Aib atau Pak Bapak Aib atau apa nih? Kang Aip aja. Kang Aib. Soalnya Iya, sapaannya Kang Aib ya kalau di siap. sana. Oke. Bapak tadi jalannya ke sini gimana Pak? Macet, lancar, Jalan menyenangkan? alhamdulillah, tadi saya berangkat dari kantor sekitar jam 12. Enak ya Pak aksesnya Iya, sekarang Pak ya? jadi tadi saya naik MBZ dan dari Karawang Timur alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, enak banget kalau ke Karawang tuh tinggal keluar tol set nyampe. Apalagi sekarang yang lagi viral itu apa namanya Pak? Ada namanya Grand Outlet. Itu takut kalap kalau ke sana Pak. Apalagi kalau habis gajian tuh Pak ya. Buat kaum hawa itu. Harus kunci dompet itu Pak. Iya, betul. Oke Pak, ini mau ngobrol-ngobrol tentang Bapak dulu nih. Saya Siap. penasaran, saya kemarin baca-baca dan juga lihat YouTube tuh ada Bapak di situ kan ngobrol banyak segala macam. Bapak tuh katanya berangkat dari seorang pengusaha, kemudian jadi wakil bupati, terus habis itu sekarang jadi Bupati Karawang. Apa sih yang bikin Bapak pengen terjun ke apa namanya pemerintahan langsung nih Iya. untuk menangani Kabupaten Karawang? Padahal Bapak sudah jadi pengusaha, sebenarnya kan sudah enak tuh Pak, tinggal maintenance Pak. Baik, terima kasih, Teh Rere atas waktunya. Tentunya alhamdulillah hari ini saya diundang, Kompas, di mana tadi tentunya Teh Rere menyampaikan ya, memang ada sebuah apa ya, permintaan pada waktu itu. Saya ada dipinta oleh salah satu teman waktu itu untuk bergabung. Nah tentunya memang dari, tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik langsung waktu itu mencalonkan sebagai wakil bupati. Nah, tentunya saya melihat memang bahwa kebetulan saya memang orang Kelari, kecamatan. Jadi Karawang ini memiliki 30 kecamatan, Teh Rere. 30 kecamatan ini Kelari ini dibilang wilayah tidak terlalu kota tapi tidak terlalu kampung. Jadi tengah-tengah Pak ya? Di tengah-tengah. Nah, waktu itu ya alhamdulillah jadi waktu pas saya diminta untuk mendampingi dulu, bupati, waktu itu alhamdulillah ya setelah itu juga saya dapat restu tentunya dari Dapat orang kepercayaan tua. ya Pak? Nah, akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil bupati Karawang. Nah, saya melihat bahwa Kabupaten Karawang, nah tentunya, memiliki sumber daya alam yang kaya ya, Teh, ya. Saya sebagai warga Kecamatan Kelari, desanya Desa Anggadita, terlalu kampung juga enggak, terlalu kota juga enggak. Nah, ada sebuah harapan ingin yang betul-betul melihat bahwa potensi Karawang ini, luar biasa. Nah, makanya waktu itu saya pikir ya udahlah coba untuk, mencoba tapi bukan untuk mencoba-coba juga, tapi tentunya ingin memang mengabdikan diri, mewakafkan, ingin memberikan yang terbaik tentunya ya alhamdulillah juga waktu itu mendapatkan restu dari orang tua. Ceritanya itulah Teh. Dan restu dari masyarakat Karawang ya Pak Dan tentunya. alhamdulillah waktu itu diusung juga oleh beberapa partai, tentunya dukungan dari masyarakat, alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan suara hampir 60%. Wah, Gitu Teh.
Oke, jadi Bapak dari pengusaha kemudian melihat mungkin bagaimana Kabupaten Karawang, Bapak gatel gitu ya, "Saya pengen Iya, benerin nih, gimana mmm, caranya?" Caranya adalah masuk ke pemerintahan gitu siap Pak ya. teh, betul. Nah sebagai putra daerah nih Bapak tadi dari daerah mana sih Pak? Maaf Pak? Karawang, dari Kelari, Karawang, dari Kelari. mmm, Bapak kan, dari kecil di Karawang tuh. siap. Nah Bapak melihat Karawang yang dulu sama, Karawang yang sekarang setelah Bapak tangani itu perubahan yang paling kerasa apa Pak? Ngelihat Karawang bahwa dulu Karawang adalah kota lumbung padi. Nah, Karawang itu terkenal dengan padinya, dengan sawahnya. Memang sampai hari ini ya kita juga alhamdulillah, Karawang ini masih, peringkat kedua se-Indonesia. Tentunya Kabupaten Karawang selain dari hari ini perubahan yang tadi disampaikan drastis dengan industri. Karawang tidak bisa terpisahkan antara lumbung padi, kota kota lumbung padi dengan kota industri. Nah, tentunya kita melihat bahwa hari ini perkembangan, peradaban zaman tentunya dulu Karawang ini industrinya itu banyak padat karya Teh, itu kan banyak pabrik garmen, pabrik tekstil, pabrik sepatu, semua dari Kabupaten Karawang. Nah, hari ini tuh sudah mulai perkembangan itu sudah mulai berubah, berbeda. Nah, tentunya hari ini pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Karawang ini bergeser ke manufaktur, Mmm. otomotif. Nah, saya melihat bahwa Karawang memiliki sumber daya alam yang kaya. Kami memiliki 30 kecamatan, ada di wilayah utara, tentunya kami ada pantai, termasuk juga di sana ada tambak, termasuk juga di wilayah utara juga ada sawah. Nah, di wilayah selatan sebagian kami ini ada perusahaan-perusahaan, termasuk ada kawasan industri dan zona industri. Nah, inilah yang menjadikan bahwa tentunya bahwa Karawang ini yang saya pikir saya kebetulan alhamdulillah warga Karawang dan ingin saya bilang melihat bahwa ya minimal kita bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Karawang yang lebih banyak, lebih luas lagi Karena gitu. potensinya sangat luas ya Pak, dari mulai alam, sampai industri, sampai SDM-nya juga. Iya, Makanya dibutuhkan kepemimpinan yang seperti Bapak nih, Kang Aep nih. ya Nah, alhamdulillah siap. alhamdulillah. Karawang dikenal sebagai kawasan industri tadi Kang Aep juga bilang kayak gitu ya. Iya, Tapi sepertinya Kang Aep nih nggak cepet puas nih, nggak pengen mhm, kayak ya udah industri sudah jalan, sudah nggak diapa-apain juga pasti tetap jalan. iya, Saya lihat, riset kemarin juga gitu Kang Aep bikin kelas industri di beberapa SMK iya, di Karawang. iya, Sebenarnya Bapak mau industri Karawang tuh berkembang seperti apa sih, Pak? iya. Dan boleh diceritain juga itu kelas industri itu seperti apa? Ya, baik. Nah, tentunya kita perlu ketahui bahwa hari ini SMK, SMA itu memang kewenangannya provinsi. Kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya ada keterbatasan. Tapi kami selalu mengkomunikasikan, saya selalu berbicara bahwa, industri di Kabupaten Karawang ini tentunya sangat melesat lebih jauh. Nah, saya bilang SMK yang ada di Kabupaten Karawang itu tidak bisa disamakan dengan kita kabupaten lain. Mmm. Contoh misalkan Garut atau Cianjur atau Tasik, tidak bisa. Minimal harus ada SMK industri yang memang betul-betul, masuk ke dalam apa yang menjadikan kebutuhan industri di Kabupaten Karawang. Nah, kemarin alhamdulillah memang ada sebagian SMK negeri, SMK 1, SMK 2 kita itu yang sudah di-hire oleh beberapa teman-teman perusahaan. Oh langsung tuh, Pak, ya? Langsung teh, di situ Oke. ada kelas industri. Jadi si industri itu dia mengajarkan dan langsung gurunya itu langsung sebagian itu dari kawasan industri, yaitu dari perusahaan-perusahaan. Nah, kemarin salah satu juga yang alhamdulillah bukti konkret kami, tentunya kami komunikasi dengan kawasan industri yaitu KIC. KIC ini adalah kawasan industri yang pertama di Karawang dan ini juga sangat besar. Dan alhamdulillah mereka membuat sekolah vokasi sekarang itu ada sekolah industri juga Teh, di sana. Nah, jadi mudah-mudahan terere kami berharap nanti dengan adanya kelas industri tentunya, jadi buat warga kami masyarakat Kabupaten Karawang justru hari ini bisa, lebih kompeten lagi. Skill-nya lebih, kemampuannya itu lebih lebih betul-betul, lebih baik lagi. Nah, kemarin juga kami sama sudah menyampaikan terhadap KCD karena, sekolahan SMK, SMA ini di bawah kalau KCD itu di Karawang ini ada wilayah cabang untuk disdiknya. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan, cobalah saya bilang untuk minta jadi setiap SMK-SMK yang ada di Karawang itu betul-betul masuk, sekolahan, jurusan industrinya. Seperti yang hari ini mungkin kita ini kan banyak perusahaan, mobil, motor gitu kan, Otomotif ya, Pak? otomotifnya gitu, termasuk juga manufaktur, termasuk juga elektronik gitu kan. Nah, jadi biar masuk ke dalam kurikulumnya Teh, Oh, oke. gitu. Jadi kalau misalkan kurikulumnya justru dari mulai kelas 1, kelas 2 tidak diterapkan bagaimana bisa? Nah, tentunya ini pun sedang upaya dan kemarin alhamdulillah
SMK SMK kemarin se-Kabupaten Karawang kami kumpulkan di kawasan industri di KIC dan alhamdulillah kemarin diterima dengan teman-teman perusahaan. Bahkan langsung berkomunikasi juga dengan kawasan-kawasan industri apa sih yang dibutuhkan hari ini gitu loh. Jadi teman-teman guru kepala sekolah tuh tahu gitu. Oh, yang dibutuhkan ini nih. Bahkan kemarin ada dari distrik provinsi Jawa Barat juga. Ya mudah-mudahan mohon doanya lah Teh. Jadi dirawat dari growth-nya Pak ya, dari bawah banget, dari SMK nanti langsung bisa terjun ke Betul. industri dan industrinya jadi tetap berkembang terus nih. Betul. Ini kayaknya harus contoh sama kabupaten lain nih. Upaya apa lagi nih Pak selain tadi untuk membuat kelas-kelas di SMK begitu ya? Upaya apa lagi yang Bapak lakukan, Kang Aep lakukan untuk membuat industri Karawang ini semakin berkembang? Ya, ya upaya kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang tentunya hari ini kami bagaimana mempersiapkan juga infrastruktur Teh. Karena di infrastruktur di Kabupaten Karawang tentunya kami memiliki kawasan industri yang memang masih hari ini juga menjadikan pertanggungjawaban kita. Nah makanya kemarin termasuk juga zona-zona industri salah satu juga sama. Nah terus upaya kami juga pemerintah daerah Kabupaten Karawang hari ini bagaimana kami pun menginginkan bahwa tidak semuanya masyarakat Kabupaten Karawang itu setelah dia keluar sekolah, ini pengen berpikir dia itu pengennya kerja. Tapi bagaimana menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Karena terus terang saya bilang, Karawang ini demand-nya ada, pasarnya ada, semua ada di Kabupaten Karawang. Nah bagaimana hari ini, dan kita ini bisa melihat kira-kira apa sih yang menjadikan peluang. Makanya alhamdulillah kami dengan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karawang lewat Dinas Koperasi, bagaimana kami ini membuka hari ini tuh para pelaku usaha UMKM, para pelaku usaha-usaha IO gitu. Nah ini kan karena melihat bahwa Karawang saya pikir udah pertumbuhannya udah sangat maju ya Kabupaten Karawang ini. Dan melihat peluang-peluang ini yang sangat luar biasa. Nah maka dari ini kami berharap mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten Karawang juga tidak berpikir hanya untuk misalkan mereka itu jadi pekerja, tapi bagaimana bisa mempekerjakan orang. Siapa tahu bikin industri baru ya Pak ya? Nah itu salah satunya. Alhamdulillah sih Teh, hari ini ya sudah mulai terlihat, sudah mulai terasa karena dengan bantuan kami pemerintah daerah, termasuk juga hari ini kami bersinergi tentunya dengan perbankan yang menjadikan banknya Pemda, yaitu Bank Jabar, dan salah satu di situ ada program KUR, gitu kan. Jadi KUR ini kan salah satu memang programnya pemerintah, tentunya dengan bunga yang sangat ringan, betul. Dalam 1 tahun ini kan 6%, berarti 0,5. Jadi kalau buat pengusaha itu saya pikir sangat kecil ya Pak. Ya betul-betul ini banget ngebantu banget lah ya. Gitu. Untuk modal awal atau mungkin tambahan modal kali Pak ya bisa juga daripada pinjol. Mending dikur ya Pak ya. Betul. Dan ini program pemerintah juga didukung juga sama pemerintah daerah dan juga pemerintah Jawa Barat gitu Pak ya. Nah tadi kan Bapak juga bilang ini selain industrinya UMKM-nya juga Bapak ingin majuin. Saya lihat tuh ada program namanya ngebelesat, salah apa betul nih ngomongnya? ngebelesat gitu. Jadi kita ini ngebles teman-teman UMKM. Oh oke. Bacanya gimana Pak? Ngebelesat? Ya ngebelesat itu ngebles itu ya biar ngebelesat lah. Oh gitu oke. Ya, itu bahasa Sunda ya Pak? Bahasa Sunda. Artinya gitu. apa Pak? Biar cepet lah kan gitu. Karawang maju gitu. Ngebelesat weh gitu ya. Gitu. Bisa dijelaskan nggak sih itu program apa sih dan bagaimana program ini bisa membantu para UMKM di Karawang? Ya. Nah tentunya alhamdulillah satu program ini yang memang kebetulan para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Karawang, kita alhamdulillah bekerja sama dengan Diskominfo. Kita memiliki Kepala Dinas Diskominfo, nah beliau itu wajib bagaimana hari ini tuh bisa menyampaikan produk-produk UMKM. Termasuk juga saya gitu kan. Jadi kalau ibaratnya ya kadang-kadang misalkan ini Pak Bupati katanya kan mau cobain nggak ini ya sama lah Teh. Jadi nge-repost punya mereka. Dan tapi tentunya alhamdulillah hari ini pelaku usaha UMKM Kabupaten Karawang ini udah sangat mesat Teh. Melesatnya apa? Dulu tidak pernah ada program UMKM itu betul-betul yang memang mungkin karena kan bantuannya hanya bantuan sesaat. Tapi kita hari ini tuh dari mulai pertama gitu kan, dari mulai misalkan awalnya Teh, misalkan perizinan. Nah ini perizinan kita semua kasih gratis Teh.
PIRT, NIB gitu kan, halal, semua Halal. gratis gitu kan. Nah setelah itu kita ada pendampingan si Untuk pelaku usaha manajemennya ya, Pak? betul, enggak, Oh. pelaku usaha UMKM mau apa, Oh, oke. packagingnya pun sampai ke packaging kita dampingin. Nah setelah itu kita tidak berikan bantuan uang, memang kita berikan bantuan. Oke, misalkan kayak Kerawang ini alhamdulillah ada keripik tempe deh. Nah keripik tempe alhamdulillah waktu itu kita berikan dari mulai pertama perizinan sampai sampai ke packaging, sehingga pada waktu itu bahkan kita berikan packagingnya, kita berikan 1.000. Nah dia mulai usaha kecil dan sehingga alhamdulillah hari ini sudah masuk ke Alfa dan Indomaret. Nah tentunya hari ini menjadikan kepuasan kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang dulu cuman hanya keripik tempe biasa, sekarang itu sudah disajikan di Alfa dan Indomaret. Barengan sama produk-produk dari luar itu, Pak, ya? Betul, alhamdulillah. Nah, kami waktu itu panggil Alfa, Indomaret yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi sehingga waktu itu pun sama, memiliki komitmen bersama. Yuk, terima produk UMKM, dan tentunya alhamdulillah teh disimpannya juga terare, jadi tidak di belakang, Di depan, justru di depan. displaynya. Begitu Wajib pintu tuh, masuk gitu kan. Langsung lihat ada, keripik iya. Karawang. Iya, gitu. Keripik tempe. Keripik tempe dan Termasuk macam-macam juga ada yang lain juga ya, sukun, Pak. itu kan, termasuk juga ada PY, termasuk ada rangginang. Ini banyak. Bolu kijing, nah ini ciri khas Kabupaten Karawang. Termasuk semprong gitu kan. Dulu tidak pernah ada itu yang namanya produk UMKM masuk ke Alfa, Indomaret. Ya bahkan sekarang ke restoran, ke warung-warung sudah jelas lah, itu kan lebih mudah. Nah itulah salah satu yang hari ini alhamdulillah para pelaku usaha UMKM ini, kami ini betul-betul sangat fokus. Nah karena apa? Ini salah satu membuka ruang pekerjaan juga. Termasuk juga di situ juga alhamdulillah kan, kayak Gojek gitu kan. Nah, alhamdulillah ini kan juga sama teh. Membuka lapangan pekerjaan. Kadang-kadang orang cuma hanya pesan pengen keripik tempe sekian, anterin sama Gojek gitu kan. Nah, ojek online. Nah, itulah salah satu yang hari ini dan kami terus meningkatkan. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kami mengkurasi deh. Ada 170 para pelaku usaha UMKM yang akan naik kelas. Salah satunya itu. Mudah-mudahan ini juga saya menyampaikan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Saya bilang tidak boleh coba-coba. Namanya usaha itu harus betul-betul kita meyakini kita mampu, ya sudah. Jangan coba 1, coba 2, coba 3. Ini kadang-kadang tidak konsisten. Betul. Pengusaha itu harus konsisten. Bismillah pasti jalan. Karena apa? Pemerintah ada mendukung para pelaku usaha UMKM. Oke, gitu, mantap nih Pak. Jadi jangan takut kekurangan lapangan kerja di Karawang. Siap, Kalau betul. misalnya belum dapat, bikin sendiri. Betul, siap. Dibantu juga sama pemerintahnya. Iya. Wah, saya jadi pengen pindah KTP Karawang nih Pak. Terbuka teh. Oke. Nah sekarang kita bergeser ke pertanian. Tadi kan Karawang juga dikenal sebagai salah satu lumbung padi nih Pak ya, nomor 2 nih di Indonesia ya. Bahkan kayaknya nasi-nasi di Jakarta itu beras-berasnya mungkin dari sana kali Pak ya. Salah satunya seperti itu teh. Karena alhamdulillah saya sampaikan, Karawang alhamdulillah kami memiliki komitmen bahwa tentunya Karawang ini dulu hampir 120.000 hektar sawah teh. Wow. Kabupaten Karawang. Hari ini karena memang dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian, salah satu ya tadi saya bilang ada perumahan, termasuk juga selain dari industri gitu kan, termasuk juga perkantoran. Jadi sehingga sekarang kita kunci menjadi 87.000 hektar sawah. Ini sudah masuk ke dalam program LP2B, lahan pangan berkelanjutan, dan tentunya di 87.000 hektar sawah ini sudah tidak bisa terapa-apakan. Jadi khusus pertanian saja. Oke, jadi kalau misalnya ada yang ngajuin nih mau bikin apa, nggak boleh? Tidak harus bisa, tetap sawah itu? Betul, harus sawah. Okay. Nah, salah satunya di dalam 87.000 hektar sawah ini sudah kita kunci. Nah, itu kita kalau sudah masuk dalam LP2B sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah, hari ini apalagi Pak Presiden, nah jelas Pak Jokowi pada waktu itu masa periode beliau bahwa infrastruktur dibenahi semuanya. Semua dibuka infrastruktur. Kalau infrastruktur terbuka, pasti setidaknya perekonomian akan berjalan dengan baik. Nah tentunya alhamdulillah. Nah, hari ini Pak Presiden baru, mungkin nanti Pak Prabowo, bagaimana penguatan swasembada pangan. Nah, Karawang adalah menjadikan satu kota lumbung padi tadi yang saya sampaikan. Dalam 1 tahun kami memiliki kurang lebih dari 87.000 hektar sawah itu, kurang lebih sekitar 1.150.000 ton gabah kering panen kita. Nah, kita ini salah satu juga penghasil yang surplus teh, memberikan juga surplus untuk ketahanan pangan. Nah, salah satu kebijakan kami pemerintah daerah hari ini di tahun 2023 kami berikan 1 hektar sawah bebas PBB-nya teh.
Oh, oke. gitu. Jadi buat masyarakat Kabupaten Karawang kita tidak akan melihat bahwa ini punya misalkan Pak Lurah atau ini punya Pak Haji, ini punya siapa, semua kita kasih. Nah, di dalam 2023 kita berikan 1 hektar, terus udah gitu kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang pun menganggarkan 20.000 hektar sawah teh. Ini asuransi. Oke. Asuransi yang diberikan terhadap para petani Karawang. Nah tentunya kenapa takutnya si para petani ini misalkan kena gagal panen, kena Hama, hama gitu kan teh. cuaca. Cuaca yang kemarin El Nino itu Iya, kan teh yang tidak betul. menentu, tentunya juga akhirnya juga banyak hama sehingga pas apa kalau di Karawang itu banyak tikus-tikus teh Oh, oke. yang keluaran teh karena mungkin Karena situasinya panas itu kan, di nah, akhirnya dalam. keluar. Nah sehingga waktu itu alhamdulillah di tahun 2023 kita berikan 20.000. Nah 2024 kebijakan kami pemerintah daerah, kami harus pro terhadap para petani. Jadi sehingga alhamdulillah kami berikan 3 hektar sawah teh. 3 hektar, yang tadinya 1 hektar ditambah 2 hektar jadi 3 hektar. Jadi bebas PBB-nya selama-lamanya. Wah, Gitu. jadi selain UMKM-nya, industrinya, Iya, petaninya juga sejahtera nih di Karawang nih. Saya harus beneran teh. mau jadi warga Bapak deh. Dan alhamdulillah teh ini juga tahun sekarang kita berikan 40.000 hektar juga teh untuk asuransi. Oke. Nah, sisanya 27.000 ini kami yang mohon doa restunya mudah-mudahan di tahun 2025 tentunya akan kami anggarkan. Nah, jadi minimal di 87.000 hektar sawah ini alhamdulillah teh kita sudah terpenuhi semua kuota untuk AUTP asuransi para petani Untuk petani kita. tadi. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa membantu karena kami khawatir hari ini juga kemarin Kabupaten Karawang kami juga mengucapkan terima kasih terhadap Pak Pangdam tentunya Pangdam Siliwangi yang mana alhamdulillah Karawang dijadikan salah satu percontohan oleh Kemhan teh. Demplotnya ada di Karawang teh. Wah, Nah, Kemhan itu kemarin kurang lebih ada sekitar 100 hektar di wilayah 2 kecamatan. Nah, ini juga alhamdulillah tentunya juga kami juga banyak dibantu oleh Kodim Karawang. Tentunya juga alhamdulillah Polres Karawang juga hari ini juga sama teh ya karena ketahanan pangan itu betul-betul ya tentunya harus betul-betul harus kita jaga. Karena kan perang ini bukan hanya perang nuklir aja kan. betul. Kalau perang ini justru pangan justru ini yang akan jadi bahaya. Saya khawatir masyarakat saya sudah tidak ada yang jadi petani, itu yang saya khawatirkan. Karena tadi kecemasan-kecemasan gagal panen itu Nah, tadi itu Pak teh. ya. Makanya Betul. ada asuransi Karena tadi betul. supaya warga masyarakat mungkin yang lulus SMA nggak mau kerja di industri bisa jadi petani. Siap, kan ada di kita petani milenial teh. Dan Gemes. kemarin alhamdulillah dapat apresiasi juga, tentunya dapat bantuan juga dari kami pemerintah daerah, apresiasi alhamdulillah oleh Pak Presiden Pak Jokowi teh. Jadi petani milenial di kita itu memang disebut milenial, memang anak muda teh, gitu kan. Nah, alhamdulillah memang hari ini juga sama kami juga sedang menggulirkan dan alhamdulillah Kabupaten Karawang tentunya hari ini kita memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Kita ini juara kedua SPBE teh. Sistem pemerintahan berbasiskan elektronik gitu. Oh, Jadi oke. semua alhamdulillah kita cuman kemarin kalah sama Banyumas saja gitu. Sama Banyuwangi. Banyuwangi. Kami, iya, sama Banyuwangi. Dan ternyata alhamdulillah kita juara kedua dari setelah Banyuwangi baru Kabupaten Karawang. Tapi se-Jawa Barat kita alhamdulillah juara ke-1. Wes. Tapi sebenarnya apa sih yang Bapak lakukan sampai milenialnya mau bertani lagi Pak? Karena kan sulit zaman sekarang. Mereka maunya kerja kantoran adem gitu. Nah, salah satu yang tadi Asuransi saya tadi. bilang asuransi, infrastruktur jalan teh. Jalan kita juga harus perhatikan teh. Kalau misalkan teh para petani kita begitu pas panen, misalkan jalannya juga jelek gitu kan. Distribusinya ya Pak. Pasti kan mereka akan handlingnya aja beberapa kali, bisa pakai mobil kecil. Itu kan cost juga, salah satu cost. Nah kalau misalkan hari ini kan insya Allah jalannya sudah bagus gitu kan, ibaratnya para petani juga alhamdulillah jadi bisa ngangkut lebih banyak, pasti shipping cost-nya akan lebih safety gitu loh kan, jadi dia bisa lebih murah lah kan begitu. Kalau pengusaha itu kan berpikir bagaimana pengeluarannya itu lebih irit kan gitu kan. Nah ini juga salah satu alhamdulillah yang tadinya biasa dulu diangkut pakai motor teh, kadang-kadang ada berapa disimpan depan belakang, tapi hari ini udah bisa pakai mobil. Langsung gitu, mobil, langsung, karena gitu. infrastrukturnya enak, Nah, nggak becek-becek ya Pak. Nah, terus yang kedua yang tadi asuransi, termasuk juga PBB-nya kita berikan, ya itulah kekhawatiran kami khawatir nanti
kalau misalkan masyarakat petani kami ini sudah tidak mau jadi petani, ini akan jadi bahaya. Saya makan apa, Pak? Nah, itulah. Saya nasinya dari sana kayaknya, Pak. Pasti salah satunya ya. Oke. Nah, jadi balance ya Pak antara industri dengan sektor-sektor yang lain. Ada Siap. sektor tadi UMKM, Iya. habis gitu pertanian. Industri. Nah, saya masih penasaran sama program-program Bapak yang keren-keren ini. Seperti kita tahu kalau di kota-kota besar pembuangan sampah kan mesti jadi PR nih Pak. Termasuk Jakarta juga punya kan, Betul. atau kota-kota besar lainnya. Bahkan Bantar Gebang aja udah overload nih Pak Iya. untuk sampahnya. Di Karawang bagaimana nih Pak? Kalau di pemerintahan Bapak, pemerintahan-pemerintahan yang saya baca nih, Bapak sepertinya fokus untuk menangani masalah pembuangan sampah ini. Apa yang Bapak lakukan untuk pengelolaan sampah di Karawang Pak? Iya, baik. Kemarin kami kunjungan kerja di tahun 2023 akhir, di bulan November, kami ketemu dengan mantan Bupati Banyumas. Banyumas ini salah satu kabupaten yang memang paling terbaik penanganan sampah. Nah, ternyata begitu pas saya di sana, saya ketemu dengan beliau dan beliau salah satu mantan bupati lama itu, alhamdulillah beliau justru menyampaikan, dulu kami kerja sebagai bupati, katanya Pak Bupati ini kami tuh perlu prosesnya yang sangat luar biasa. Tapi hari ini alhamdulillah. Sudah membuahkan hasil. Nah, hasilnya sudah bagus. Pak Bupati ini nggak usah pusing katanya. Bagaimana sekarang pengelolaan sampah itu memang betul-betul dijadikan bahwa sampah itu bukan dijadikan justru musuh justru. Tapi bagaimana hari ini justru dia akan dimanfaatkan bisa menjadikan sumber rezeki. Nah, begitu saya datang ke sana, saya alhamdulillah saya ditemuin, bahkan ditemuin dengan kadisnya, saya melihat ada TPST-nya juga, ada tempat pembuangan air sampahnya juga. Nah, bagaimana Banyumas ini mengelola sampah ini dengan baik. Salah satunya kami ini melihat bahwa di sana itu ada kelompok swadaya masyarakat KSM yang diberikan edukasi masyarakat itu, ternyata sampah itu banyak yang menjadi manfaat. Seperti kayak plastik-plastik itu akan dijadikan RDF. Sampah-sampah rumah tangga itu pun sama, jadikan pupuk-pupuk organik dan jadikan RDF kalau kering. Nah, kita melihat bahwa di Banyumas ini sebetulnya cuma hanya punya satu dia tempat pembuangan ke pabrik semen. Nah, saya melihat Karawang ini pabriknya banyak. Banyak perusahaan yang memang hari ini sebagian memakai batu bara. RDF ini adalah salah satu juga campuran untuk pengganti batu bara. Tapi tidak bisa kita 100% pakai RDF. Tidak bisa. Tetap harus ada batu minimal baranya. 80 sampai 75%, 25%-nya RDF. Nah, saya melihat bahwa saya bilang, wah ini. Makanya waktu itu berangkat saya kunjungan kerja ke sana. Saya 2 hari di sana saya belajar. Saya melihat dari pagi. Bahkan saya juga melihat sampai dari TPST, sampai saya tanya ke masyarakatnya, ternyata membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah, disitulah saya berpikir bahwa sampah ini ternyata harus memang menjadikan sumber pendapatan. Nah, kita cuma hanya bisa kadang-kadang hari ini dibuang, menyimpan saja. Nah, kemarin juga alhamdulillah, nah tentunya hasil dari rekomendasi dari mantan bupati dan alhamdulillah Pak PJ Bupati juga hari ini juga support terhadap saya. Dan kami pun kemarin alhamdulillah diberikan waktu oleh Pak PJ Bupati, waktu itu kepala dinasnya hadir ke Kabupaten Karawang untuk bagaimana sih cara menyelesaikan. Nah, makanya insya Allah tahun sekarang kami akan membuat TPST ada 3. Yang insya Allah dalam satu TPST itu ada yang 40 ton dan ada 80 ton sehari untuk bisa diolah. Dari mulai sampah menjadi RDF dan termasuk juga menjadi pupuk kandang. Nah, ini mudah-mudahan tentunya kami sih meyakini bahwa ini pasti akan jadi. Gitu. Jadi tidak ada rasa pesimis lah, optimis buat saya. Harus optimis. Nah, tinggal hari ini masyarakatnya mau tidak, tapi yang jelas kami pemerintah daerah, tentunya Kabupaten Karawang, hari ini tuh jangan sampai nanti kita ini justru masalah persampahan, justru saya pikir kita ini harus betul-betul lebih bijak lagi. Saya melihat bahwa potensi Karawang ini tadilah, demand-nya ada, pasarnya ada. Saya begitu nanti si KSM ini bisa nanti hasil dari penghasilan ini teh. Termasuk juga nanti kami akan pemerintah daerah berikan juga asuransinya, ketenaga kerjaannya, masuk juga asuransi kesehatan. Alhamdulillah kita sudah semua full Kabupaten Karawang ini, masyarakat Kabupaten Karawang itu kita sudah asuransikan untuk kesehatannya, sudah full semuanya. Jadi bagi warga Karawang, kalau yang berKTP Karawang,
Begitu dia sakit, asal lihat KTP Karawang, langsung Udah keluar langsung diobatin BPJS-nya teh. BPJS-nya. Gitu, Oke. alhamdulillah. Wah, ya saya kayak beneran deh Pak, pengen jalan-jalan ke sana lagi, udah lama nih Nah, nggak ke boleh. Karawang, mau Saya lihat-lihat. tunggu. Nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngomongin, tadi kan udah ngomongin industrinya, ngomongin UMKM-nya, pengelolaan sampah. Nggak afdol Siap. kalau kita nggak ngomongin kehidupan bermasyarakat di Karawang nih Pak. Dengan adanya era digital ini, langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk mempermudah kehidupan masyarakat dengan bantuan digital ini? Ya, tentunya alhamdulillah. Sekarang para pelaku, contoh yang hal kecil deh. Pelaku usaha UMKM di Kabupaten Karawang ini sekarang sudah, alhamdulillah tadi saya bilang, dengan COVID ini ternyata membelajarkan masyarakat ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini harus mau belajar dengan digital, melek digital katanya. Jadi kalau misalkan saya bilang, kalau kita mengabaikan digital, justru ini akan menjadi kelemahan. Nah, tadi salah satu yang saya bilang, sekarang alhamdulillah SPBE di kami ini, alhamdulillah Kabupaten Karawang ini tinggal kita tingkatkan. Makanya insya Allah kami nanti literasi digital itu wajib nanti di setiap desa masing-masing harus ada. Okay. Nanti kami alhamdulillah hari ini sudah mempersiapkan perangkat bahwa nanti itu setiap desa itu ada pelayanan internet memang gratis untuk masyarakat. Di setiap desa masing-masing. Kami memiliki 297 desa, 12 kelurahan teh. Jadi mudah-mudahan insya Allah, nah tentunya ini program kami di 2025, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi karena infrastrukturnya sudah ada. Saya pikir tinggal gongnya saja ini. Nah terus kita juga melihat bahwa hari ini alhamdulillah, kita masyarakat Kabupaten Karawang tentunya juga dalam pelayanan kami memiliki MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, di Mall Pelayanan Publik salah satunya juga sama, ini memberikan fasilitas terhadap masyarakat, juga pelayanan-pelayanan yang berbasiskan elektronik ya. Jadi tanpa harus dia menunggu gitu kan atau antri, tapi dia bisa main dulu ke mall kan begitu. Termasuk juga hari ini ya alhamdulillahnya kita juga sama di setiap kecamatan. Ini insya Allah nanti baru launching satu kecamatan. Ini bikin KTP, bikin KK, bikin akte, ini di Kecamatan Kelari dulu teh. Oh, oke, tempat Bapak. Tapi nggak apa sebagai percontohan kan Pak? Siap. Nanti menyusul tempat-tempat yang lain. Siap. Nah itu alhamdulillah kemarin baru kita launching dan alhamdulillah sudah saya resmikan dan alhamdulillah itu masyarakat langsung bisa bikin KTP, KK, akte, tidak usah harus ke catatan tempat-tempat sipil. yang lain Langsung di situ. Nah, termasuk juga insya Allah nanti di bulan 10 ini, di bulan September ini ulah hari jadi Kabupaten Karawang mudah-mudahan kekejar. Ini ada 3 kecamatan juga. Kecamatan Purwasari, Cikampek, sama Kota Baru. Kita akan launching lagi. Jadi masyarakat itu intinya tidak usah jauh-jauh. Jadi kita hari ini mulai mendekatkan diri dengan pelayanan. Karena pelayanan ini wajib lah kita dengan memberikan pendekatan terhadap masyarakat. Karena saya sudah menyampaikan sering terhadap para kepala dinas, para asisten, termasuk juga para camat, bahwa hari ini kita ini bukan ingin dilayani, tapi bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Nah, tentunya. Inilah moto bahwa Karawang kalaupun memang lebih maju lagi, lebih pesat lagi, salah satunya itu. Bagaimana kita hadir dekat lagi terhadap masyarakat dan tentunya bisa memberikan yang terbaik pelayanan terhadap masyarakat. Enak banget punya Bapak Bupati kayak gini ya. Nah, kata data yang kita himpun nih Pak, Bapak juga ingin melakukan pembangunan Creative Hub. Apakah ide ini berangkat dari kedekatan Bapak dengan Gen Z dan ingin merangkul mereka untuk membangun Karawang bersama nih? Nah, sebetulnya Karawang tadi memiliki alhamdulillah sumber daya manusianya yang sangat luar biasa. Kita tidak kalah oleh punten saya bilang, kita tidak kalah dengan Bandung, kita tidak kalah juga dengan mungkin pusat ibu kota. Karena kita melihat bahwa anak-anak sekarang ini udah luar biasa. IO di saya itu udah luar biasa. Anak-anak kreativitasnya luar biasa. Anak-anak YouTuber luar biasa. Anak-anak hari ini juga ibaratnya anak-anak mudanya ini justru alhamdulillah kami ini menampung bahwa apa yang menjadikan keinginan masyarakat Kabupaten Karawang. Salah satu seniman, budayawan. Nah, kami alhamdulillah lewat dinas di Sparbud, kami menjadikan salah satu wadah. Wadahnya apa? Makanya kemarin salah satunya kami berikan kurasi. Kurasi. Para seniman, para budayawan, termasuk juga para pelukis-pelukis gitu kan, termasuk juga anak-anak gitu kan. Anak-anak maksudnya yang anak-anak milenial, Gen Z-nya, termasuk YouTuber gitu kan.
Nah ini juga alhamdulillah. Nah makanya insya Allah mohon doanya kami pun akan membuat pemerintah daerah Kabupaten Karawang seperti kayak auditorium lah. Kami akan bangun. Nah ini kebetulan kami memiliki tempat hutan kota. Nah ini akan berdampingan di situ akan kami buat ya. Kurang lebih nanti ya ada tanah di situ hampir sekitar 2 hektar. Oke. Nah di situ akan kami buatkan ekrabnya ada, UMKM-nya ada, Dekranasdanya ada, anak mudanya juga ada, senimannya juga ada. Jadi insya Allah kita kumpul. Jadi satu guyup Jadi ya, Pak? satu gitu teh. Oke, nah kalau tadi sudah ngomongin masyarakatnya, sekarang aku mau Hmm. nanya nih Pak tentang potensi daerah. Hmm. Kalau bicara tentang potensi daerah, Karawang tuh paket lengkap nih wisatanya Pak. Kan dia punya gunung, punya Iya. pantai, sampai wisata sejarah juga ada candi ya Pak. Apa yang Bapak lakukan untuk mempromosikan potensi wisata Karawang ini Pak? Ya tentunya alhamdulillah Karawang ini memiliki tempat wisata religi. Nah, wisata religi ini kami ini memiliki candi jiwa yang ada di wilayah pesisir utara. Makanya alhamdulillah hari ini infrastruktur wilayah ke sana juga sudah kita benahi. Memang namun alhamdulillah kita ini tinggal pelebaran jalan saja. Nah, Candi Jiwa ini adalah salah satu juga candi yang paling tertua teh. Ini abad kedua teh. Nah, tentunya di umat Buddhis ini kan. Nah tentunya juga alhamdulillah kemarin juga kita melaksanakan kegiatan Hari Waisak di sana teh. Nah, jadi kami berharap mudah-mudahan selain dari Candi Jiwa, kami pun memiliki Syekh Wuro. Nah, Syekh Wuro ini alhamdulillah tentunya juga sama wisata religi yang mana alhamdulillah para jamaahnya itu bukan dari warga Kabupaten Karawang setempat, justru dari luar tempat lain. mana-mana. Oh, oke. Seperti dari Cirebon, seperti dari Garut, ada dari Tasik, bahkan ada juga dari Jawa Tengah gitu kan, yang hadir ke Kabupaten Karawang. Nah, kita melihat bahwa dengan kekayaan yang ada di Kabupaten Karawang, makanya hari ini saya memaksimalkan apa yang menjadikan potensi. Kemarin saya baru raker dengan Pak Tito, nah tentunya Pak Menteri Dalam Negeri, bagaimana kita bijak dengan melihat situasi sumber daya alam yang ada di kabupaten masing-masing. Nggak usah kita ngelihat kiri, kanan, nggak usah katanya. Sudah lurus saja, Fokus. fokus saja apa yang menjadikan ini. Nah inilah saya bilang, saya waktu itu saya ingat, akhirnya ya kita berpikir bahwa kita ke depan ini bagaimana kita ini harus bijak, harus arif terhadap kebudayaan lokal kita. Nah makanya insya Allah Candi Jiwa pun akan kita betul-betul maksimalkan. Dan itu juga kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan Waisak yang sudah ke 2 kali di sana. Nah tentunya kalau kata kemarin punten ya, mereka menyampaikan, saya sebetulnya Pak Bupati lebih semedi kami itu kalau bersembayang itu kami lebih dekat lagi kalau kami itu pas betul-betul di Candi Jiwa. Karena apa? Ini tuh dekat banget. Daripada kami jauh-jauh harus ke Borobudur. Ke Borobudur, Itu teh, betul. gitu loh. Nah jadi kalau di Borobudur itu kan batu teh. Kalau di kita itu masih bata. Oh, bata merah Pak? Bata merah, Oke. gitu loh. Dan batanya itu gede-gede itu gitu loh. Makanya itu tuh candi yang mungkin kalau dibilang itu kita itu memang itu masih di bawah. Kemarin tuh alhamdulillah UNESCO menyampaikan bahwa ini adalah abad kedua karena ini memang sangat tua. Nah, makanya kemarin ya kita sudah upaya, mudah-mudahan kita pun sudah ngobrol, kebetulan Karawang ini FKUB-nya juga, Forum Kerukunan Umat Beragamanya juga alhamdulillah akrab, karena kami teh mohon doa restunya juga ini insya Allah tahun 2025 gitu kan. Ini alhamdulillah tempat ibadah yang hari ini tuh yang berdampingan baru ada 4. Nah insya Allah nanti akhir tahun sekarang mungkin 2025 kita akan meresmikan semuanya. Jadi yang hari ini ada itu sebetulnya sudah ada masjid cuman jauh teh. Nah sekarang itu sudah ada di situ tuh ada gereja Kristen, ada Kristen, ada Katolik, ada Pura, ada juga ada kelenteng teh di sana. Nah nanti kita tinggal satunya lagi ada Konghucu, ada masjid. Nah jadi 6 keagamaan ini alhamdulillah berdampingan gitu loh. Nah ini ada kebetulan di pusat Kabupaten Karawang, kebetulan lokasinya memang di Desa Purwadana di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Nah ini satu tempat rumah agama, tapi tempatnya berdampingan. Berdampingan. Siap. Dan ini besar-besar semua teh. Purunya besar.
gitu kan. Gerejanya pun besar, besar semua dan itu ada di sana. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah sampaikan sama Pak Gubernur. Pak Gubernur sih berharap mudah-mudahan katanya di Desember selesai Pak Bupati ya. Mudah-mudahan sih Pak saya sampaikan juga sama pengembang mudah-mudahan ini bisa diselesaikan gitu. Keren yang kayak gitu cuma di Taman Mini aja, Pak. Keren Kerawang juga di ada, sana Teh. juga ada. Siap. Kalau di Taman Mini kan mini ya, kalau di sana Betul. besar-besar. Iya. Dan di sana setiap hari ibadahnya juga berjalan, berdampingan. Tidak ada ini gitu loh, tidak ada misalkan alhamdulillah sampai hari ini. Makanya alhamdulillah Karawang ini kayak kemarin ada dari Jawa Tengah, DPR yang ngelihat ke Karawang, termasuk juga ada dari Lampung, DPR yang ngelihat bener nggak sih, bener nggak sih? Ternyata begitu dilihat, oh iya bener ya. Katanya kan burunya ada gitu kan, termasuk juga gerejanya ada Katoliknya ada Protestannya juga ada. Dan ibadahnya jalan beneran ya Pak, Jalan, bukan betul. cuma hiasan aja. Bukan, siap. Gitu. Oke, nah Bapak sendiri kalau liburan ke Karawang Bapak kemana Pak? Ada nggak kayak referensi buat saya nih? Kalau saya mau ke Karawang, enaknya kemana dulu? Kalau Selain saya, shopping. oh iya, kalau mau liburan di Karawang, saya pikir ya kita memang hari ini alhamdulillah kita wilayah selatan kita memang ada pegunungan di sana. Tapi walaupun memang Karawang kecenderungan tidak seperti kayak Bandung, tidak seperti kayak Garut gitu ya. Nah, tapi di sana sih lumayan juga. Nah, terus di wilayah utara ya tadi kalau misalkan religi, misalkan kita ini ada juga tadi misalkan ada Candi Jiwa, termasuk juga di sana ada pantai, ada Pulau Putri gitu kan. Nah, terus kalaupun memang kita ngelihat tempat makanannya, nah makanan di kita ini ya alhamdulillah paling terkenal itu kita ini ada peninggalan zaman Belanda deh. Apa tuh Pak? Itu namanya tempat makanan pepes walahar. Nah, Teteh kalau misalkan nanti Teh Rere kalau makan di Karawang itu ada pepes walahar. Jadi makanannya pepes-pepesan Teh. Nah, itu tuh ada jembatan yang namanya itu kalau di kita dibilang walahar. Jadi itu buatan Belanda Teh. Nah, itu di sana itu pasti kalau main ke walahar pasti makannya di pepes jambal. Pepes jambal. Pepes jambal itu ikan patin Teh. Aduh, ngiler saya Pak. Ada ikan patin, ada ikan kecil-kecil gitu kan, yang ikan baby gitu kan. Termasuk juga ada ayam, pokoknya ada jamur, ada tahu, ada peda kalau orang Sunda bilang. Wajib ke sana tuh Pak ya, Itu pepes, wajib, cobain top pepes lah. khas Karawang. Termasuk juga Karawang di tengah kotanya juga alhamdulillah Teh. Ada kulinernya tangkar. Oh, soto tangkar. Iya, soto tangkar ini ciri khas Karawang. Termasuk juga ada soto yang paling dulu sangat melegendaris gitu kan. Kita punya soto gempol. Soto gempol. Soto gempol. Soto apa tuh Pak? Jadi soto gempol itu ada soto babat, Waduh, itu kan ikan-ikan bahaya. daging gitu kan. Termasuk juga ada ayam gitu kan. Ada daleman-daleman Teh. Waduh. Gitu kan. Nah, itu top Babat, juga. usus, iso, hati, Itu paru. paru. Nah, dan ada juga sangtau. Apa tuh Pak? Sangtau itu yang Teteh harus tidak boleh lupakan. Kalau makan pagi-pagi atau malam itu sangtau. Itu kayak wedang ronde gitu atau Sangtau macam itu apa? sangu tahu. Oh, sangu tahu. Oke. Kira ini tuh nama kayak masakan peranakan Chinese gitu kan, kayak sangtao. Sangtau, sangu tahu Teh. Oke. Jadi, Harus itu Pak ya. sangu tahu ini sangat legendaris lah. Jadi makan sangu tahu dikasih tempe goreng, dikasih telur asin. Wah. Saya Udahlah. lapar. Saya lapar. Gitu Teh Rere. Alhamdulillah. Oke, jadi selain nanti kalau mau wisata, mungkin belanja dulu, shopping, terus habis gitu nikmatin kulernya di tengah Siap. kota, terus agak ke pinggir dikit ke candi. Iya. Kalau mau agak pantai-pantai bisa ke pantai, Iya, mau ngadem ke gunung, lengkap loh Pak Lengkap, sebenarnya Pak. alhamdulillah. 2 hari lah itu bisa. Oke, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk Kabupaten Karawang di bawah pemerintahan? Ya, baik tentunya alhamdulillah. Harapan kami tentunya untuk masyarakat Kabupaten Karawang, ya hari ini sama saya berharap mudah-mudahan bahwa Karawang ini menjadikan salah satu kabupaten yang maju. Tentunya hari ini pun sama setiap permasalahan ini ya hari ini sudah kita semua belanjakan masalah. Dan tentunya mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik terhadap masyarakat Kabupaten Karawang dan mudah-mudahan apa yang menjadikan keinginan sebuah Karawang yang maju tentunya ya memang harus memiliki komitmen bersama.
dibangun dengan secara kebersamaan. Nah, tentunya tidak bisa kami pemerintah daerah sendiri, ya tentunya harus bersama-sama. Dan mudah-mudahan juga kami berharap juga alhamdulillah insya Allah bahwa kami memiliki keyakinan optimis gitu kan bahwa Karawang ini juga tadi saya bilang Karawang ini memiliki pasar yang sangat besar. Kalau berbicara tentang dunia industri, demand-nya juga hari ini juga alhamdulillah karena kan masyarakat pasti tentunya juga melihat bahwa Karawang ini adalah kota industri. Nah, hari ini upaya-upaya kami pun sama. Nah, terus kalau melihat juga dunia investasi ya Karawang ya mungkin hari ini juga kita melihat bahwa alhamdulillah kami dipercaya oleh pemerintah pusat. Nah, tentunya juga bagaimana kami mengawal gitu kan investasi di Karawang harus nyaman, tentunya juga harus betul-betul lancar, cepat gitu kan. Ini pun upaya kami pemerintah daerah agar bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan gitu Teh. Oke, terima kasih banyak Kang Siap Teh, Aep sudah sama-sama cerita-cerita Teh sama kita di Rere. Saraya. Nanti Siap. saya akan main ke sana, Boleh. mau Siap. makan, mau Boleh. belanja, tapi Siap. tunggu awal bulan ya Pak. Oh. Terima kasih waktunya Kang Aep. Siap, Salam untuk Teteh, nanti teman-teman di Karawang. ya Teteh nanti dengan teman-teman ini kru kalau misalkan mau main ke Karawang sambil mungkin nanti melihat tentunya ya kami tunggu. Jadi mudah-mudahan bisa nanti ya main-main di sana sambil syuting-syuting sedikit. Boleh. Boleh kan? Boleh. Kan gitu. Syuting makanannya Pak. Iya, boleh syuting makanan. Makanya tadi yang disampaikan termasuk juga melihat bagaimana kuliner-kuliner ciri khas yang menjadikan legendaris Kabupaten Karawang Teh gitu kan. Tadi itu ada sorabi hijau. Oh, sorabinya kelewatan. Ini saya Sarapan lupa sorabi ini. ya Pak. Itu sorabi ini juga salah satunya Teh sama Teh. Ada rasanya berbagai macam. Macam durian nggak Pak? Ada. Oke. Itu yang paling top justru Iya. duriannya. Terus udah gitu ada rasanya yang durian, terus udah gitu ada yang susu, ada yang pandan. Ini semua lengkap. Macam-macam, lengkap banget. Luar Terima biasa. kasih waktunya Kang Sama-sama. Aep. Salam untuk Teh Rere. teman-teman di Karawang. Sama-sama alhamdulillah. Ditunggu mudah-mudahan. gebrakan-gebrakan barunya. Siap, mudah-mudahan. Terima kasih. Oke, sahabat kompas.com, demikianlah cerita-cerita saya seru banget sama Kang Aep ini. Kalau kalian mau ke Karawang, langsung aja keluar tol ya. Oke, kalau begitu, salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya, bye-bye.